La azidanna fi salati min ajlik. Aku ini memperbanyak salat sunnah, memperbanyak tilawah, memperbanyak sedekah, memperbanyak wakaf, memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak salat duha, tidak lain dan tidak bukan karenamu, untukmu. Rajaan an uhfadha fik. Aku berharap dengan semangatnya aku ibadah kepada Allah. Aku berharap dengan semangatnya aku khidmah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Engkau dijaga oleh Allah, engkau diberkahi oleh Allah, keluargamu diberikan sakinah, mawaddah, anak cucumu dibaikan, disolehkan, dijaga, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahi littawni wal ala, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bi shiqqi tamrah, fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami An-Nur Kemendagri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara harapan terbesar orang tua terhadap anaknya adalah kesolehan. Kesolehan seorang anak selain membanggakan dan membahagiakan orang tua, juga dapat menjadi ladang amal yang pahalanya akan terus mengalir meskipun orang tua tersebut sudah berkalang tanah, sudah meninggal dunia. Sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza matal insan, apabila seorang manusia meninggal dunia, in qata'a amalu, maka seluruh amalnya terputus. Terputus pertama dengan kematian sehingga ia tidak bisa lagi beramal. Kedua, terputus karena seluruh amalnya telah tercatat saat ia hidup di dunia. Illa min salas, kecuali 3 amal yang pahalanya akan terus mengalir meskipun pelakunya sudah berkalang tanah, sudah meninggal dunia. Yang pertama, shadaqatin jariyah, yaitu sedekah jariyah. Para ulama menafsirkannya dengan al-waqfu, wakaf. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Dan yang ketiga, awwaladin salihin yad'ulah, seorang anak yang soleh, yad'ulah, yang selalu dan terus-menerus mendoakan kedua orang tuanya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para nabi sekalipun khawatir tidak memiliki anak keturunan yang baik, yang soleh dan solihah. Kita lihat misalnya bagaimana Nabiullah Ibrahim, Khalilur Rahman, Abul Anbiya, yang tak henti-hentinya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan anak keturunan yang termasuk orang-orang soleh. Di satu sisi istri beliau Sayyidah Sarah didiagnosa sulit memiliki anak, tetapi beliau tidak putus asa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan anak keturunan yang baik, yang soleh. Direkam doa beliau di dalam Al-Quran, Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkan kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang soleh. Dikabulkan doa beliau dari istri keduanya Sayyidah Hajar, lahir Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. 14 tahun kemudian lahir Nabiullah Ishaq alaihi salatu wassalam dari Sayyidah Sarah radhiyallahu anha. Meskipun sulit memiliki anak, tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Ketika Allah mengatakan kun fayakun, maka lahirlah seorang anak dari rahim Sayyidah Sarah. Kita lihat juga misalnya bagaimana Nabiullah Zakaria alaihi salatu wassalam yang tak henti-hentinya memohon kepada Allah agar diberikan anak keturunan yang baik. Saat itu istrinya mandul. Di satu sisi beliau juga sudah sepuh.
Washta'ala ar-ra'su syaiba, rambut beliau sudah beruban, tetapi belum memiliki keturunan yang mampu meneruskan perjuangan keluarga Yakub. Doa beliau direkam di dalam Al-Quran, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, anugerahkan kepadaku min ladunka, dari sisimu, dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik, innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau zat yang maha mendengar doa. Meskipun mandul, Allah kabulkan permintaan Nabiullah Zakaria, lahir dari istrinya Nabiullah Yahya, yang nama Yahya ini belum pernah ada sebelumnya, langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk penghormatan Allah terhadap kesabaran Nabiullah Zakaria. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Kita lihat juga misalnya bagaimana ibadur rahman yang tak henti-hentinya memohon agar diberikan anak keturunan yang qurrata a'yun. Direkam doa mereka dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjadikan anak keturunan kita baik, soleh dan solihah, kata para ulama, selain lingkungan, pendidikan, pergaulan, tentu saja doa. Yang paling penting kata mereka adalah bagaimana keadaan orang tua itu sendiri. Mereka mengatakan salahul aba sababun li salahil abna. Solehnya orang tua, baiknya orang tua menjadi sebab terbesar solehnya, baiknya seorang anak. Kalau anak kita pengen soleh, maka orang tuanya dahulu harus soleh. Kalau anak keturunan kita ingin menjadi hafizul Quran, hamalatul Quran, hufadzul Quran, meskipun orang tuanya tidak hafal Quran, minimal senang dengan Al-Quran, menghormati ahlul Quran. Salahul aba sababun li salahil abna. Solehnya orang tua menjadi sebab terbesar solehnya seorang anak. Kalau anak kita ingin paham ilmu agama, selain dipondokkan, dipesantrenkan, di pesantren-pesantren yang memang tafaqquh fiddin, mendalami ilmu agama, meskipun orang tuanya tidak paham ilmu agama, minimal senang hadir di majelis-majelis ilmu, menghormati ahlul ilmi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kata para ulama, kesolehan seorang tua tidak hanya akan kembali kepada dirinya, anak dan seluruh keturunannya akan diberkahi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sebuah kisah dalam Al-Quran surat Al-Kahf, ketika Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam datang ke sebuah kota. Dalam kota tersebut ada rumah milik dua anak yatim yang hendak roboh, ditegakkan oleh beliau. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Kenapa ditegakkan? Wa kana tahtahu kanzul lahuma, karena di dalam rumah tersebut ada harta yang melimpah milik dua anak yatim tersebut. Sebagian ulama tafsir mengatakan harta betulan, sebagian yang lain mengatakan harta tersebut adalah ilmullah, ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa ditegakkan, dijaga melalui Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam? Terusan ayatnya, wa kana abuhuma salihah, karena dulu buyutnya gemar melakukan amal soleh. Dulu buyutnya orang soleh. Ada ulama tafsir dari dua anak yatim ini sampai buyutnya 7 tingkatan. Ada yang mengatakan 8 tingkatan sampai 10 tingkatan. Sejauh itu Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menjaga, memberkahi dua anak yatim ini berkat solehnya buyutnya dulu, berkat gemarnya buyutnya dulu melakukan kebaikan. Bahkan mohon maaf, orang-orang dahulu apabila melakukan amal soleh diniatkan untuk anak keturunannya, sebagaimana dilakukan oleh seorang kibarut tabi'in Al-Imam Sa'id Ibnul Musayyab. Selesai melaksanakan sholat, beliau memanggil anaknya, ya ibni ta'al, wahai anakku tercinta, ke sini. La azidanna fi salati min ajlik, aku ini memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak tilawah, memperbanyak sedekah, memperbanyak wakaf, memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak sholat duha, tidak lain dan tidak bukan karenamu, untukmu, rajaan an uhfadha fik, aku berharap dengan semangatnya aku ibadah kepada Allah, aku berharap dengan semangatnya aku khidmah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, engkau dijaga oleh Allah, engkau diberkahi oleh Allah, keluargamu diberikan sakinah, mawaddah,
anak cucumu dibaikan, disolehkan, dijaga, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu orang-orang saleh dahulu beramal. Maka wajar anak keturunan Sa'id ibnul Musayyab banyak yang menjadi orang-orang soleh, menjadi penerus warisan estafet baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata para ulama, tidak hanya anaknya yang akan disolehkan, dijaga, diberkahi, kampung di mana dia tinggal pun akan dijaga, diberkahi, berkah orang-orang soleh, orang tua yang soleh. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Muhammad Ibnul Munkadir, innallaha la yahfadhu birrajulis salih, sesungguhnya Allah akan selalu dan terus-menerus menjaga birrajulis salih, sebab orang tua yang soleh, sebab orang yang gemar melakukan kebaikan. Yang pertama dijaga waladahu, anaknya. Yang kedua wa walada waladihi, anak daripada anaknya, terus cucunya sampai bawah. Yang ketiga wa qaryatahu allati huwa fiha, kampung di mana dia tinggal. Yang terakhir wa duwairatil lati haulaha, masyarakat sekitarnya pun akan dijaga, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang soleh satu, yang dijaga, diberkahi oleh Allah satu kampung. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini, semangatnya kita ibadah, semangatnya kita qiyamul lail, sedekah, tilawah, dan melakukan beragam kebaikan. Kita berharap kebaikan tersebut tidak hanya kembali kepada kita, tetapi kepada anak cucu kita, masyarakat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن كل سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.